Bu Gina, selamat siang juga. Ada apa ya? Ibu lagi sibuk gak, Bu? Enggak sih, ini cuma ngerjain. Kangen ngobrol, Bu. Saya mau curhat. Oh gitu, tidak apa-apa sih, nggak apa-apa, mangga. Iya, saya tuh sebenarnya pengen dapat solusi dari Bu Oki atas masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Kira-kira masalahnya apa ya, Bu? Ibu ingat gak sih beberapa hari yang lalu Pak Amir itu kan ngadain briefing. Heeh. Nah, waktu itu saya dapat teguran dari Pak Amir yang kurikulum itu loh, Bu. Bagaimana bisa ya, Bu? Ya, sebenarnya Ibu Gina mendapat teguran itu karena apa ya, Bu? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya nggak serius sih. Tidak serius? Tidak serius bagaimana? Pak Amir itu mengkritik tentang penilaian penugasan yang sudah saya setor, Bu. Nilai penugasan yang mana ya, Bu? Ini yang kemarin yang dari anak-anak kelas 12 itu, Bu. Beliau sepertinya keberatan waktu saya nilai penugasan ke siswa kelas 12. Kata beliau penilaian saya itu terlalu standar. Seharusnya menurut beliau nilai ditambah dan dikolaborasikan dengan nilai prestasi, Bu. Apalagi prestasi membawa nama baik sekolah, kata beliau, Bu. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Gina dengan respon dari Pak Amir itu? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya itu menilai siswa menggunakan penilaian dari hasil tugas, Bu. Nilai ulangan harian dan sikap sudah cukup penting mengacu pada pencapaian kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau malah tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu Gina. Kalau begitu, saya mau tanya dulu nih, Bu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses penilaian akhir untuk siswa kelas 12, Ibu? Seperti yang saya ceritain tadi, Bu, saya menggunakan penilaian dari hasil tugas. Tugas juga saya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat mereka. Nilai ulangan harian dan sikap sudah cukup, yang penting mengacu pada pencapaian kurikulum, Bu. Nah, gini, Bu. Mengapa Ibu tidak menambahkan prestasi siswa? Itu juga kan merupakan pengembangan sesuai bakat dan minat siswa tersebut, Bu. Ibu ingat enggak teori KHD Ki Hajar Dewantara tuh, Bu, yang pernah kita pelajari di guru penggerak, bahwa kita sebagai guru salah satunya itu tugasnya itu mengamong atau menuntun bakat dan minat siswa tersebut untuk mencapai cita-citanya. Jadi saya pikir Pak Amir itu ada benarnya juga, Bu. Iya, tapi menurut saya penilaian yang saya gunakan ini sudah bagus untuk siswa, Bu. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus sih, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu membuat nilai tersebut? Seperti yang kita ketahui, bakat dan minat siswa juga kan berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya gak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Ibu pentingnya nilai prestasi. Mungkin harapan dari Pak Amir kemarin tadi adalah seperti Ibu supaya menggunakan nilai prestasi juga buat siswa. Jadi siswa itu bisa terakomodir juga nilai prestasinya gitu, bisa masuk gitu, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Nah, sekarang setelah Ibu bercerita,
Bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, Bu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu Gina merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya rasa tidak nyaman itu karena Pak Amir menyampaikan hal tersebut ke Bapak Kepala Sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat simpulkan, yang membuat Ibu Gina merasa tidak nyaman adalah saat ditegur oleh Pak Amir. Itu yang pertama ya Bu ya. Karena Ibu tidak menggunakan prestasi siswa sebagai salah satu penambahan nilai akhir. Dan ketika Pak Amir memperingatkan, Ibu Gina memberikan argumen. Sehingga hal itu membuat Pak Amir merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, mungkin ya begitu ya? Iya Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah apa enggak ya Bu ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini ya Bu Gina bisa merefleksi pada diri kita. Nah, kita harus punya alternatif tindakan. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap Ibu menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti deh beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat lagi. Dan Ibu Gina juga tidak galau lagi. Mudah-mudahan ya Bu ya. Bu Gina, dari apa yang sudah Ibu Gina sampaikan tadi ya, apa kira-kira rencana Ibu Gina ke depannya? Saya berniat menemui beliau Bu, lalu membicarakan hal ini. Mungkin Bapak Kepala Sekolah akan memberikan solusi ya Bu ya. Ya mungkin sih. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui Pak Amir dan saya akan meminta maaf sama beliau Bu. Kemudian terkait memberi penilaian akhir pada siswa ke depannya, saya juga akan menambahkan nilai prestasi sebagai nilai tambah sesuai saran Pak Amir, sehingga nilai siswa kita tidak terlalu kecil atau standar banget itu Bu. Iya betul ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan proses penilaian kepada siswa selanjutnya Ibu? Setelah ini saya akan memakai prestasi siswa sebagai nilai tambah juga. Good Bu, good. Langkah yang Ibu ambil itu tepat sekali. Saya setuju loh Bu, ide itu Ibu. Syukurlah, alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Aduh, agak khawatir, takut salah langkah Bu. Syukurlah kalau begitu Ibu sekarang sudah lega ya Bu ya. Nah, karena jujur saja ya Bu ya, kalau misalkan permasalahan itu berlarut-larut, itu nanti ya seperti yang Ibu khawatirkan tadi, nanti masalahnya semakin rumit gitu Bu. Lalu gini Bu, sebentar ya Bu ya, saya ingin tanya, lalu komitmen apa yang akan Ibu Gina lakukan untuk menjalankan rencana tadi itu? Untuk hal itu, dalam pemberian nilai akhir siswa, saya juga akan mengacu pada kurikulum. Kemudian penambahan dari nilai prestasi juga. Nah, saya dukung Bu, ya, saya dukung. Itu yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut. Itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran saya ya Bu ya. Dan kami bisa sama-sama saling ingetin. Itu ide bagus sekali loh Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu Gina. Dan Bu Gina bekerja dengan suasana hati yang tenang
tanpa dihantui rasa tidak nyaman, happy, pokoknya merdeka lah, merdeka belajar terlaksanakan deh. Amin, amin. Makasih sekali Bu atas waktunya Ibu Nur untuk memberi keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega sekali. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan dan memberikan nilai yang terbaik buat siswa kita ya Bu ya. Betul, amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama Ibu. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji sama siswa yang tadi mau